Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Blue Wind Imperial City, jantung istana kekaisaran. Lan Sueruo berjalan dengan langkah tergesa-gesa, melewati penjagaan ketat, dan langsung menuju kamar kaisar. Semua penjaga kekaisaran di sepanjang jalan memberi hormat satu demi satu. Putri Chang Yue, kamu telah kembali. Kaisar telah mengenangmu beberapa hari terakhir ini. Di pintu kamar kaisar, seorang Kasim Parubaya membungkuk saat menyambutnya. Apakah Anda meminta saya mengumumkan kedatangan Anda? Tidak dibutuhkan. Lan Sueruo menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke kamar kaisar. Chang Wanhe, Kaisar generasi ke-99 Kekaisaran Angin Biru, memimpin daratan di bawah langit, dengan prestise yang mengguncang 4 samudera. Dia akan berusia 56 tahun ini. Ketika tinggal di istana kekaisaran tanpa rasa khawatir, pada usia ini, seorang raja seharusnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, tetapi Chang Wanhe terbaring di tempat tidur dengan ekspresi bingung. Bahkan tatapannya tumpul dan tanpa semangat, dan dia tampak seperti berusia 70 atau 80 tahun melewati masa jayanya. Yang mulia, Putri Chang Yue telah kembali. Kasim pribadinya masuk dengan langkah ringan, dan melaporkan dengan ekspresi bahagia. Mendengar ini, wajah tak bernyawa Chang Wanhe menunjukkan sedikit kebahagiaan. Tubuh bagian atasnya bergerak, dan dia berdiri dengan susah payah. Cepat biarkan dia masuk. Tepat setelah dia berbicara, Lan Sueruo masuk. Melihat antusiasme di wajah dan tatapan Chang Wanhe yang sudah tua, hatinya berdebar kencang. Dengan langkah cepat ke depan, dia berlutut dengan kedua lutut di depan Chang Wanhe. Ayah, putrimu tidak berbakti, dan sudah lama tidak mengunjungimu. Bagus kamu kembali, bagus kamu kembali, ah. Chang Wanhe dengan riang mengangguk. Saat ini, wajahnya tidak memiliki sedikit pun aura raja yang mengesankan, dan hanya memiliki cinta yang diungkapkan oleh seorang ayah normal kepada putri kesayangannya. Bangunlah dengan cepat. Sudah 3 bulan sejak Anda terakhir kembali dari New Moon City, selama ini kami tidak bisa makan atau tidur nyenyak karena takut terjadi sesuatu pada Anda. Haha, untungnya tidak terjadi apa-apa. Kali ini putrimu menemui sesuatu yang sepele, sedikit tertunda, dan membuat ayah kaisar khawatir. Lan Sueruo berdiri, melihat penampilan ayahnya, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyakitkan. Ayah kaisar, kondisimu. Mengapa ini tampak lebih serius? Dengan Tuan Gu yang secara pribadi merawat penyakitmu, bagaimana bisa seperti ini? Uhuk-uhuk, Chang Wanhe ingin berbicara sambil terbatuk-batuk. Dia menghela nafas beberapa kali, dan menjawab dengan suara serak, mungkin, aku benar-benar sudah tua. Meskipun penyakit ini serius, dengan Tuan Gu, penyakit ini tetap tidak akan merenggut nyawaku dengan segera, tetapi cepat atau lambat aku akan mati karena amarah, karena anak-anak yang tidak berbakti itu. Setelah mengucapkan 2 kalimat tersebut, Chang Wanhe sekali lagi menderita batuk yang menyakitkan. Lan Sueruo segera melangkah maju dan dengan lembut menepuk punggungnya. Pada saat ini, suara Kasim datang dari luar pintu, melapor kepada Kaisar, putra mahkota ingin bertemu. Tubuh Chang Wanhe menegang, dan wajah Lan Sueruo juga berubah jelek. Selanjutnya, suara gemuruh keluar dari mulut Chang Wanhe, suruh dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Ayah, apa yang membuat ayah kaisar begitu marah? Ayah kaisar saat ini sedang sakit, kamu harus menjaga tubuhmu dan menghindari amarah. Bersamaan dengan gema suara malas itu, seorang pemuda berusia hampir 30 tahun yang mengenakan pak. Begitu dia melihat Lan Sueruo, dia menyipitkan matanya sambil tertawa, adikku tercinta, beberapa saat yang lalu aku mendengar dari para pelayan bahwa kamu telah kembali, jadi bagaimana mungkin aku tidak segera bergegas kembali. Aku baru beberapa bulan tidak bertemu denganmu, tapi aku sangat merindukanmu. Kamu anak tidak berbakti,
siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergilah sekarang juga. Chang Wanhe meraung marah sambil menunjuk jari gemetar. Ayah, tolong jangan marah. Berhati-hatilah agar tidak melukai tubuh Anda. Putra Anda hanya mengkhawatirkan penyakit ayah kaisar, jadi putra Anda secara khusus datang berkunjung. Jika ayah kaisar tidak menyukai kehadiranku, putramu akan segera pergi, kata Pangeran Changlin sambil tertawa. Ekspresi malas itu sama sekali tidak takut pada kemarahan kaisar, dan terlebih lagi tidak memiliki rasa hormat atau takut akan konsekuensinya. Mengunjungi, Chang Wanhe tertawa dingin, mau melihat apakah aku tiba-tiba mati di tempat tidur atau tidak. Izinkan kami memberitahu Anda, selama aku masih memiliki nafas kehidupan, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan gelar kaisar. Dan jangan pula berharap bahwa kami akan menetapkan pengalihan gelar tersebut. Pergilah sekarang juga. Ayah, kenapa kamu harus begitu keras kepala? Pangeran Changlin mengerutkan kening, jenis keberadaan apa Sekte Xiao itu? Sekarang aku telah mendapatkan dukungan penuh dari Sekte Xiao, selama aku naik tahta, Sekte Xiao akan digunakan olehku, dan keluarga kerajaan Blue Wind kita hanya akan menjadi lebih makmur dengan kekuatan yang dapat mengguncang dunia. Diam, uhuk. Chang Wanhe sangat marah hingga seluruh wajahnya memerah. Dadanya dengan keras naik turun, Sekte Xiao sudah lama bernafsu terhadap kekuatan keluarga kekaisaran Blue Wind, tapi kalian anak-anak yang tidak berbakti sebenarnya mempunyai keberanian untuk memimpin serigala ke dalam rumah. Bahkan jika kalian menjadi kaisar, warisan 1000 tahun keluarga kekaisaran Blue Wind kami, akan kehilangan segalanya kecuali nama kami, dan kami akan menjadi boneka mereka. Kami telah membanggakan reputasi kekuatan bela diri yang legendaris, tetapi kami sebenarnya telah membesarkan sekelompok anak yang tidak berbakti. Segera tersesat, Lan Sueruo juga menjadi sangat marah, dan mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Dia tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan ayah kaisar? Keluar sekarang juga. Ayah kaisar dan aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kenapa kamu harus seperti ini? Changlin menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menyeringai sambil berkata, Ayah, kamu telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, kamu harus menyerah. Bahkan jika kamu tidak mau, cepat atau lambat itu akan jatuh ke tanganku. Jadi bagaimana jika saudara laki-laki tercintaku, Chang Suo, telah berafiliasi dengan klan surga terbakar? Di mataku, dia tidak pernah menjadi pesaing, adikku tercinta. Aku pernah mendengar bahwa 2 tahun ini kamu belum tinggal di Blue Wind Mendalam Palace, tapi malah, kamu berlarian keluar. Mungkinkah Anda sedang mencari pasangan? Saya, saudara lelaki Anda, memiliki banyak pria muda dan berbakat. Apakah saya perlu meminta pertemuan untuk saudara perempuan kerajaan? Keluar. Lan Sueruo mengatupkan giginya saat kemarahan di hatinya mencapai titik didih. Hahaha, lalu anakmu akan pergi. Changlin tertawa terbahak-bahak, dan dengan santai berjalan keluar dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kelompok anak yang tidak berbakti ini, anak-anak yang tidak berbakti. Seluruh wajah Chang Wanhe memerah karena marah saat dia menggelengkan kepala sampai ujung kaki. Ayah, mereka sudah gila, mereka tidak pantas untuk dimarahi. Tubuh Anda lebih penting. Lan Sueruo menepuk punggung ayahnya sambil berusaha keras untuk meredam amarah di hatinya. Setelah terdiam beberapa saat, Chang Wanhe akhirnya tampak tenang. Ia tertawa muram dan berkata, sampai saat ini, aku selalu berpikir bahwa aku selalu memelihara 7 anak harimau. Tidak disangka ke-7 putra kami, sebenarnya adalah sekelompok serigala. Beruntung surga mengasihani saya, dan membiarkan kami memiliki Anda sebagai seorang putri. Sayang sekali kamu seorang perempuan, jika tidak, kami akan langsung mewariskan kepadamu gelar kaisar. Tetapi jika kami benar-benar melakukan ini, itu akan membebanimu, Changlin dan Chang Suo,
dua putra yang tidak berbakti ini, ada yang berkolusi dengan Sekte Xiao, ada yang berkolusi dengan klan surga terbakar. Ah, tidak peduli siapa yang akhirnya berhasil, keluarga kekaisaran Blue Wind kita akan menjadi boneka mereka, langit tanpa mata, hah. Ayah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya pasti akan menggunakan semuanya untuk menghentikan mereka. Lan Sueruo menggigit bibirnya, dan lapisan tipis air terlihat dari kedua matanya. Chang Wanhe tertawa sambil menggelengkan kepalanya. 7 anak tidak berbakti ini dibagi menjadi 2 faksi, dan kewenangan pengadilan pada dasarnya juga ada di tangan mereka. Dengan Sekte Xiao dan klan surga terbakar yang diam-diam membantu mereka, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan mereka? Kami hanya berharap ketika hari itu tiba, Anda akan meninggalkan kota kekaisaran, semakin jauh Anda bersembunyi, semakin baik. Saya khawatir anak-anak yang tidak berbakti ini akan menggunakan Anda sebagai pion untuk mendapatkan bantuan. Jika itu terjadi, maka kami akan benar-benar berguling di dalam kuburan. Itu tidak akan terjadi, Ayahanda. Dengan Tuan Gu di sini, Anda pasti akan sembuh dari penyakit Anda dan hidup sampai usia 100 tahun. Lan Sueruo berkata sambil mencoba menahan air matanya, menggelengkan kepalanya. Hehe, Chang Wanhe tertawa muram. Dialah yang paling jelas tentang kondisi tubuhnya sendiri. Dia sudah curiga sepanjang waktu, apakah penyakit yang tidak bisa dijelaskan ini adalah rencana Chang Lin, atau Chang Suo. Dia memejamkan mata dan berkata dengan kecewa, aku telah menjadi kaisar selama 19 tahun, dan baru pada akhirnya mengetahui bahwa aku sebenarnya adalah seorang kaisar yang gagal. Selain membesarkan anak-anak yang tidak berbakti ini, keinginan pertamaku di tahun aku naik tahta adalah agar keluarga kekaisaran Blue Wind menghapus penghinaan kami di turnamen peringkat Blue Wind. Namun, selama 19 tahun ini, semua yang telah kami terima, dari waktu ke waktu, adalah penghinaan tanpa akhir. Sebagai keluarga kekaisaran angin biru yang agung, kami secara tak terduga, tidak pernah ada orang yang masuk dalam 100 besar. Berkali-kali kita menjadi bahan tertawaan dunia, dan tidak pernah bisa mengangkat kepala di depan sekte-sekte itu. Kesedihan macam apa ini? Mata Lan Sueruo berkedip dan bayangan Yun Ce melayang di kepalanya. Perasaan hangat datang dari hatinya, dan sangat menenangkannya. Dia dengan lembut menjawab, Ayah, keinginan ini pasti akan terkabul. 2 tahun ini, putri Anda telah melewati banyak istana besar yang besar, dan menggunakan seni rahasia hati raja untuk mencari orang seperti itu. Upaya putri Anda tidak sia-sia, setengah bulan yang lalu, putri Anda telah menemukan orang seperti itu. Orang ini juga telah dibawa ke Blue Wind Mendalam Palace. Putri Anda akan menggunakan semua metode yang mungkin untuk membuatnya memasuki turnamen peringkat Blue Wind sebagai perwakilan keluarga kekaisaran berikutnya. Putri Anda percaya bahwa dia pasti akan bisa masuk dalam 100 besar, memenuhi keinginan ayah kerajaan dan menghapuskan keinginan keluarga kekaisaran. Satu demi satu, aku hanya takut kita tidak bisa menunggu sampai saat itu. Uhuk-uhuk, Chang Wanhe sekali lagi terbatuk-batuk, napasnya juga menjadi lebih tidak teratur. Lan Sueruo tahu bahwa dengan kondisi ayahnya saat ini, dia tidak dapat berbicara terlalu banyak. Dia membantu menarik selimut menutupi ayahnya, dan berkata dengan lembut, Ayah, istirahatlah dengan baik. Anda harus menjaga tubuh Anda. Putrimu masih memiliki sesuatu yang harus dia urus. Aku akan datang lagi besok untuk mengunjungi ayah kaisar, Paman Dongfang. Kamu harus melindungi ayahku. Setelah Lan Sueruo selesai berbicara, sebuah suara tua keluar dari ruangan, jangan khawatir, Yang Mulia. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala kaisar. Lan Sueruo dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya dan meninggalkan kamar kaisar. Tak seorang pun mengetahui bahwa putri ini juga merupakan putri bungsu kaisar angin biru, dan seberapa besar tekanan yang ditanggung oleh punggungnya yang lemah,
atau berapa banyak keraguan serius yang dia kubur di dalam hatinya. Central Plaza Bluewind Mendalam Palace sangat besar, dan karena hari ini adalah hari terakhir tahun mereka merekrut siswa, itu sepenuhnya dipenuhi oleh kerumunan orang. Lebih dari separuhnya adalah praktisi muda yang sedang diuji, separuh lainnya adalah murid Istana Mendalam yang datang untuk menyaksikan acara. Meskipun ini sudah hari terakhir ujian, jumlah praktisi muda yang diuji masih sangat besar. Seluruh ujian dibagi menjadi 300 kelompok dan dengan campur tangan Qin Wuyu, Yun Ce langsung ditempatkan ke dalam kelompok 99. Tes ini dibagi menjadi 2 bagian, dan masing-masing merupakan penilaian kekuatan mendalam dan penilaian kekuatan tempur. Meski terdengar mirip, namun bentuk pemeriksaannya berbeda secara mendasar. Orang yang memeriksa kelompok Yun Ce adalah seorang pria tua dengan kulit yang bermartabat. Dia berdiri di depan batu penilaian mendalam, menyapu kerumunan dengan pandangan sekilas, dan berbicara dengan nada serius. Tahap pertama ujian adalah penilaian kekuatan mendalam. Saya akan mengulanginya lagi, ambang batas minimum untuk memasuki istana adalah, alam mendalam baru lahir level 1 pada usia 15 tahun, tingkat 3 pada usia 16 tahun, tingkat 5 pada usia 17 tahun, dan alam mendalam yang baru lahir level 6 pada usia 18 tahun. Bagi mereka yang berusia kurang dari 15 tahun atau lebih dari 18 tahun, serta mereka yang kekuatannya lebih rendah dari standar minimum, silakan keluar atas kemauan Anda sendiri, jangan berharap batu penilaian mendalam akan membuat kesalahan. Setiap tahun, Bluewind Mendalam Palace akan mengulangi kata-kata ini berkali-kali tetapi cukup banyak orang yang masih gagal di babak pertama, karena terlalu banyak praktisi muda yang tidak menyerah dan tidak mau, memiliki mentalitas kebetulan, tidak mau datang tanpa alasan, atau berharap batu penilaian mendalam tidak berfungsi. Jadi meskipun standar yang sangat jelas dan ketat sudah ada, lebih dari setengahnya masih tersingkir pada putaran pertama. Tetapi setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tidak ada satupun orang yang hadir yang keluar. Dia mengayunkan tangannya, berjalan ke sisi batu penilaian mendalam dan berkata, "Sekarang, penilaian putaran pertama akan dimulai. Jika saya memanggil nama Anda, maju dan tekan tangan Anda ke batu penilaian mendalam." Saat dia berbicara, lelaki tua itu mengangkat daftar nama yang ada di tangannya, dan berteriak, "Nomor 1, Han Qi." Ini dimulai, kakak ipar, kamu berada di kelompok usia 16 tahun saat ini, dan kekuatanmu saat ini 7 peringkat di atas standar. Saat giliran Anda tiba, semua orang pasti akan sangat terkejut. Xia Yuanba, yang mengikuti di belakang Yun Ce, mengatakan itu dengan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Sejak Qin Wuyu telah menempatkannya di istana luar istana yang mendalam, kegembiraan di dalam hatinya tidak pernah surut, dan dia masih merasa bahwa dia sedang bermimpi bahkan sampai sekarang. Orang yang namanya dipanggil adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia 16 atau 17 tahun. Dia berdiri di depan batu penilaian mendalam, dan dengan hati-hati menekankan tangannya ke permukaan dengan ekspresi gugup muncul di wajahnya. Dengan sangat cepat, batu penilaian mendalam muncul untuk sementara waktu, dan 3 baris kata berbeda muncul di permukaan. Baris pertama, usia, 17 tahun. Baris kedua, kekuatan yang mendalam, alam mendalam yang baru lahir level 4. Baris ketiga, tidak memenuhi syarat. Batu penilaian mendalam ini tidak hanya bisa mengukur kekuatan mendalam seseorang, tapi juga bisa menilai usia. Apa yang membuat Yun Ce meratap secara emosional, adalah bahwa seorang tingkat keempat berusia 17 tahun dari alam mendalam yang baru lahir pasti akan menjadi luar biasa di antara murid-murid istana mendalam bulan baru. Namun, di Bluewind Mendalam Palace ini, bahkan tidak bisa mencapai standar terendah. Bagaimanapun juga, kota kekaisaran adalah kota kerajaan. Tidak memenuhi syarat, mundur.
Pria tua itu berbicara dengan ekspresi dingin dan kaku ketika dia melihat hasil batu penilaian mendalam. Ekspresi pemuda bernama Han Chi tiba-tiba menjadi panik, dia membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu, dan berkata dengan sikap yang hampir memohon. Senior, junior ini hanya satu tingkat di bawahnya, dan hanya berjarak beberapa milimeter untuk menerobos, mungkin aku akan menerobos besok. Saya harap senior dapat mengakomodasi sedikit, dan tolong izinkan junior ini lulus. Junior ini pasti akan sangat berterima kasih, dan di lain hari pasti. Tidak, pria tua itu dengan ganas mengayunkan tangannya. Dia telah melihat situasi seperti ini berkali-kali, dan tidak ada sedikit pun perubahan pada raut wajahnya. Menurutmu di mana Blue Wind Mendalam Palace berada? Akomodasi apa yang ada di sana? Mundur sekarang juga. Senior, aku mohon padamu. Han Chi sudah kesal sampai hampir menangis, dan dengan getir memohon, senior, junior ini ingin memasuki Blue Wind Mendalam Palace bahkan dalam mimpinya. Terlebih lagi, dengan datang ke sini kali ini, saya bahkan membawa harapan semua orang di keluarga saya. Saya mohon, selama Anda mengizinkan saya lewat, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Tanpa mencapai standar, meski kamu berlutut sampai mati di tanah, tetap tidak akan ada orang yang bisa menampungmu. Meninggalkan, kamu baru berusia 17 tahun ini, dan masih ada satu kesempatan terakhir tahun depan, jadi peganglah kesempatan terakhirmu dengan baik. Jika Anda terus mengganggu saya akan menghilangkan kesempatan terakhir Anda untuk memasuki Blue Wind Mendalam Palace. Kalimat terakhir orang tua itu langsung membuat wajah Han Chi pucat. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan pergi dengan ekspresi cemberut. Hal seperti ini sudah terjadi pada peserta ujian pertama, semua instruktur istana sudah terbiasa dan tidak merasa itu aneh. Tetapi cukup banyak praktisi muda yang sedang menunggu untuk diperiksa mulai berkeringat di dahi mereka. Selanjutnya, Liu Changqing, usia 16 tahun, alam mendalam baru lahir tingkat 2, tidak memenuhi syarat. Berikutnya, usia 18 tahun, alam mendalam baru lahir level 5, tidak memenuhi syarat. Berikutnya, usia 15 tahun, alam mendalam baru lahir tingkat 2, memenuhi syarat. Di usia yang masih muda, sangat bagus. Anda telah lulus ujian tahap pertama. Berikutnya, rata-rata, hanya 1 dari 3 atau 4 orang yang mampu lulus dalam ujian. Tingkat kelulusannya cukup rendah untuk membuat Yun Ce mendecakkan lidahnya. Dengan kegagalan pertama sebagai contoh, semua praktisi muda yang gagal dalam ujian pergi dengan kepala terkulai, dan tidak ada yang berani mengemis. Para praktisi muda yang lulus secara alami sangat gembira, beberapa sangat emosional sehingga mereka menutupi wajah mereka dan mulai meratap. Praktisi muda yang mendalam ini datang dari berbagai tempat di seluruh negeri, tidak diketahui secara pasti berapa banyak yang datang ke sini dengan impian terbesar mereka, atau berapa banyak yang datang ke sini membawa harapan seluruh keluarga mereka. Dengan identitas sebagai murid Blue Moon Mendalam Palace, mereka akan menjadi kehadiran yang sangat mempesona dimanapun mereka pergi. Umur 17, Naschen Mendalam Realm level 9, memenuhi syarat. Melihat angka-angka yang muncul di batu penilaian mendalam, ledakan seru terdengar dari kerumunan. Garis demi garis tatapan yang mengandung kekaguman dan rasa iri mengunci pemuda yang berdiri di depan batu penilaian mendalam. Bahkan lelaki tua yang bertanggung jawab atas pemeriksaan itu mengangguk ketika sedikit senyuman muncul di wajahnya. Bagus sekali, sebelum kamu lulus dari istana, ada kemungkinan besar bagimu untuk memasuki istana tengah. Bekerja keraslah. Mendengar dua kata, istana tengah, hampir semua wajah praktisi muda mengungkapkan ekspresi kerinduan dan kerinduan yang tak tertandingi. Jika seseorang bisa memasuki istana tengah, ia akan memiliki posisi yang sangat tinggi bahkan di kota kekaisaran Blue Wind ini,
apalagi di tempat lain, itu adalah sesuatu yang cukup untuk memberikan kehormatan bagi keluarga seseorang. Pemuda itu melepaskan tangannya dari batu penilaian mendalam saat senyum tipis kebanggaan dan kepercayaan diri terlihat di wajahnya. Dia dengan bangga melihat praktisi muda yang telah lulus ujian serta mereka yang menunggu untuk diperiksa, dan berkata, "Yang rendahan ini adalah Aoyan, saya ingin menerima banyak nasihat dari semua orang yang mau berada di bawah sayap yang sama mulai sekarang. Namun, soal kursi nomor 1 di grup ini, yang rendahan ini pasti mendapatkannya." Sikap Aoyan ini sangat sombong. Namun, sebagai praktisi tingkat ke-9 dari alam mendalam yang baru lahir yang baru berusia 17 tahun, ia berhak untuk bangga. Beberapa diskusi tentang dia juga dimulai di bawah, semua orang akhirnya menyadari bahwa Aoyan ini berasal dari kota gurun besar di barat. Keluarga tempat dia berasal sepenuhnya layak mendapat gelar nomor 1 di kota gurun besar, dan lebih kuat dari sekte lokal manapun. Selanjutnya, Yunche, suara pria tua itu terdengar sekali lagi. "Kakak ipar, giliranmu." Mendengar nama Yunche, Xia Yuanba langsung menjadi bersemangat. Yunche berdiri di depan batu penilaian mendalam, mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekan batu penilaian mendalam sambil sedikit membangkitkan energinya yang dalam. Batu penilaian mendalam langsung mengungkapkan cahaya. Usia 16 tahun, Naschen Deep Realm level 10, memenuhi syarat. Saat lelaki tua itu meneriakkan hasil ini, ledakan seru langsung terdengar dari sekeliling. Garis tatapan yang berisi keheranan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya terfokus pada tubuh Yunche. Hasil Aoyan dari sebelumnya sudah cukup untuk membuat semua orang berseru dan iri, namun pemuda yang datang setelahnya, memiliki kekuatan besar yang sebenarnya satu peringkat lebih tinggi dari Aoyan. Dan perbedaan mereka lebih dari itu, usianya sebenarnya 1 tahun lebih muda dari Aoyan. Jika Yunche juga telah mencapai usia 17 tahun, keunggulannya atas Aoyan ini tentu bukan hanya satu level sederhana. Ekspresi wajah Aoyan, yang sangat senang dengan dirinya sendiri sambil berdiri di samping, langsung membeku. Kedua matanya menatap tajam pada hasil batu penilaian mendalam, dan dia tidak berani mempercayai matanya sendiri. Segera, wajahnya mulai berangsur-angsur menjadi panas. Beberapa saat yang lalu, dia dengan sombong menyatakan bahwa kursi nomor 1 di grup ini pasti akan menjadi miliknya, tapi tepat setelahnya, seseorang yang bahkan lebih muda darinya, segera menyusulnya. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, seolah-olah dia telah menamparkan wajahnya sendiri. Haha, hanya berjarak setengah langkah dari alam mendalam sejati di usia 16 tahun, sangat bagus. Pria tua itu perlahan mengangguk ketika dia mengungkapkan senyum persetujuan yang tulus di wajahnya. "Kamu adalah peserta ujian yang paling luar biasa yang saya terima hari ini. Jika Anda bisa mempertahankan bakat Anda, mungkin hanya dalam waktu 2 tahun, Anda akan bisa memasuki Istana Tengah." Yunche mengangguk, dan berjalan ke dalam kelompok yang lewat dengan sikap yang sangat tenang. Namun tatapan yang tak terhitung banyaknya masih terus mengikutinya, dan bisikan terus bergema dari sekeliling. "Siapa orang ini? Dia pastinya juga putra dari keluarga besar, kan? Apakah kamu perlu bertanya? Orang-orang dari sekte besar tidak akan pernah memasuki istana yang mendalam, dan selain sekte-sekte besar itu, satu-satunya yang bisa membesarkan jenius super semacam ini adalah keluarga-keluarga besar dengan warisan dan sumber daya yang sangat melimpah. Instruktur ini mengatakan bahwa dia bisa memasuki Istana Tengah hanya dalam 2 tahun. Sejujurnya itu membuat iri sampai ingin mati. Kakak laki-laki ini, kamu sungguh luar biasa. Kamu baru berusia 16 tahun, namun kamu sudah hampir mencapai alam mendalam sejati. Aku ingin tahu siapa nama kakak laki-laki itu." Tepat setelah Yunche berdiri di kelompok itu,
pemuda berusia 15 tahun yang merupakan orang pertama yang lulus ujian sudah mendekat dan menatapnya dengan wajah penuh kekaguman. Ketika lelaki tua itu meneriakkan nama Yunche tadi, dia tidak mendengarnya dengan jelas. Yunche teringat pemuda berusia 15 tahun ini bernama Yun Xiaofan, yang memiliki nama keluarga yang sama dengannya, Yun. Tatapannya juga sangat murni dan dia terlihat sangat sederhana. Dia tersenyum dan berkata, "Namaku Yunche. Seingatku, namamu Yun Xiaofan, kan?" "Benar, benar." Melihat Yunche benar-benar mengingat namanya, wajah Yun Xiaofan penuh kegembiraan saat dia berbicara dengan nada kejutan yang menyenangkan, "Ah, nama belakangmu juga Yun. Kebetulan sekali, ini adalah takdir," kata Yunche sambil tersenyum, dan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Yun Xiaofan ini. Hehe, dia awalnya mengira bahwa seseorang dengan hasil yang menakutkan akan menjadi orang yang sombong dan menyendiri. Dia tidak menyangka dia begitu ramah. Bagian dalam hati Yun Xiaofan juga sangat hangat, kegugupannya sedikit berkurang, dan rasa hormat dalam tatapannya malah meningkat sedikit. "Kakak Yun, dari mana asalmu? Karena kamu sangat luar biasa, kamu pastinya adalah putra dari keluarga yang sangat hebat, bukan?" Yunche menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Saya bukan anak dari keluarga besar, dan hanya orang biasa." "Oh benar, saya berasal dari Floating Cloud City." Kota awan terapung." Yun Xiaofan membeku dan kemudian berpikir keras sejenak, lalu mengungkapkan ekspresi malu, "Saya masih muda dan memiliki sedikit pengalaman. Sepertinya saya belum pernah mendengar nama kota ini sebelumnya." Itu hanyalah sebuah kota kecil di utara yang bahkan tidak lebih besar dari sebuah kota. Bahkan tidak sedikit yang mengetahui tempat seperti itu di mana burung pun tidak akan buang air besar, dan orang-orang yang tidak mengetahuinya, lebih banyak lagi. Suara sinis datang dari sisi mereka. Aoyan memandang Yunche dengan pandangan sekilas. Setelah mendengar Yunche mengatakan bahwa dia bukan putra keluarga besar tetapi orang biasa, dan bahkan berasal dari kota terkecil Blue Wind Empire, rasa jijik segera muncul di hatinya. Dia berkata sambil mendengus dingin, "Yunche, jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena peringkat kekuatanmu lebih tinggi dari milikku. Kekuatan mendalam tidak mewakili kekuatan tempur, hanya praktisi mendalam dengan seni mendalam yang kuat dan keterampilan mendalam yang layak disebut praktisi mendalam sejati. Namun sayangnya, hal itu tidak mungkin dipahami oleh praktisi mendalam seperti Anda yang berasal dari tempat kecil. Meski kekuatanmu yang mendalam satu peringkat lebih tinggi dariku, tapi jangankan satu peringkat, bahkan jika peringkatnya 3 lebih tinggi, masih mustahil bagimu untuk menjadi tandinganku."